Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Hakiki dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses manufaktur dengan judul Pertimbangan Desain dan Ekonomi pada Proses Pemesinan. Untuk yang pertama yaitu capaian hasil pembelajaran. Secara umumnya memberikan mahasiswa pengetahuan yang komprehensif tentang dasar-dasar proses pemesinan dan mesin perkakas. Contohnya seperti proses forming, molding, metrologi, dan aplikasi terhadap kualitas produk dan analisis sistem manufaktur. Khususnya yaitu mampu menentukan kualitas mesin dan menentukan parameter pemesinan. Kemudian di sini ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu machinability atau kemampuan proses, tolerance atau toleransi, surface finish atau kehalusan permukaan, ductile yaitu ulet, hardness kekerasan, strength kekerasan. Kemudian di sini ada kemampuan proses, di mana kemampuan proses ini adalah kemudahan material pada saat dipotong menggunakan pahat dengan parameter pemesinan tertentu. Untuk kriteria kemampuan proses tersebut yaitu adalah umur pahat, gaya dan tenaga, kehalusan permukaan, serta kemudahan pembuangan gram. Terus kemudian untuk pengujian kemampuan proses itu dilakukan dengan membandingkan pemotongan material terhadap pemotongan material standar. Di sini yaitu contohnya steel B1112. Ukuran satuan ukurannya yaitu performance rating atau MR, di mana jika MR itu lebih dari 1 maka material mudah dipotong. Apabila jika MR kurang dari 1 maka material sulit dipotong. Selanjutnya itu kemampuan proses kedua yaitu karakteristik material yang mempengaruhi kemampuan proses, kekerasan atau hardness material yang tinggi sehingga mempercepat kehalusan pada pahat yang digunakan. Selanjutnya kekerasan material rendah atau niche low carbon steel, di mana material menjadi ulet, permukaan potong akan menjadi jelek. Solusinya yaitu cold drawing untuk meningkatkan kekerasan. Terus ada kekuatan atau strength, di mana kekuatan dari material ini tinggi sehingga akan menghasilkan gaya potong, energi dan temperatur potong yang meningkat sehingga material sulit untuk dipotong. Selanjutnya yaitu karakteristik kimiawi pada material, di mana karakteristik kimiawi ini mempengaruhi kemampuan proses, kekerasan apabila kandungan karbonnya meningkat sehingga prosesnya itu akan menurun. Kandungan manganese dan nikel itu meningkat, maka kekuatan dan kekerasan akan meningkat dan kemampuan proses akan menurun. Di sini ada contoh beberapa jenis material dengan rating machinability dan tingkat kekerasan. Untuk contohnya yaitu ada base steel atau B112 dengan Brinell hardness-nya itu 180 sampai 220 dengan rating machinability-nya itu 1.000. Untuk selanjutnya yaitu ada toleransi dan kehalusan permukaan. Di sini juga ada beberapa material dengan beberapa toleransi. Contohnya ada proses turning atau boring dengan diameter kurang dari 25 mili, maka untuk in-nya itu plus minus 0.001. Kemudian di sini ada relasi antara toleransi dan biaya manufaktur, di mana grafik ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa toleransi dalam satuan milimeter. Selanjutnya yaitu kehalusan permukaan potong, di mana di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor geometri. Ada 3 poin yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu jenis operasi pemesinan, geometri pahat, serta kecepatan makan feed.
Kemudian adalah faktor material kerja. Yang pertama, pengaruh build-up edge yang terbentuk pada ujung pahat. Kemudian gram yang bergesek kembali dengan material, serta material yang robek karena sifat material yang ulet. Kemudian ada crack yang terbentuk karena sifat material yang ketat, serta friksi antara tool flank dengan permukaan baru yang terbentuk. Dengan kata lain, kecepatan dari mesin itu sangat mempengaruhi hasil dari material pada proses ini gitu ya, pada proses pemotongan, terus kayak proses pahat dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor getaran dan mesin perkakas, di mana getaran mesin ini bisa menyebabkan gelombang pada permukaan. Kemudian ada defleksi vectors yang menyebabkan benda kerja bergetar. Selanjutnya yaitu tindakan untuk mengurangi getaran. Apa aja sih tindakan yang dilakukan untuk mengurangi getaran pada mesin perkakas? Salah satunya yaitu menambah kekakuan atau memberikan peredam pada fiktur. Kemudian mengurangi kecepatan makan dan kedalaman potong untuk mengurangi gaya potong. Serta merubah desain pahat untuk mengurangi gaya potong. Selanjutnya yaitu pemilihan kecepatan makan dan kedalaman potong bergantung pada yang pertama, yaitu adalah pahat, di mana material pahat yang keras ini mudah patah sehingga susah digunakan pada kecepatan makan yang rendah. Sehingga kemudian ada rouging atau finishing, di mana finishing ini dilakukan pada kecepatan makan yang tinggi berkisar 0,5 sampai dengan 1,25 mm per REV. Nah, kecepatan makan yang rendah itu sekitar 0,125 sampai 0,4 mm per REV. Kemudian kendala kecepatan makan pada rouging, di mana MMR maksimum bergantung pada pahat dan material, serta kehalusan permukaan yang diinginkan itu tergantung pada kecepatan makan mempengaruhi kehalusan. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tingkat kecepatan yang disetting pada suatu mesin serta material pahat dan material partnya tersebut sendiri ini sangat menentukan gitu ya, hasil akhirnya akan kehalusannya sesuai standar atau tidak. Maka ada beberapa teknik pemotongan agar mencapai tingkat kehalusan yang sesuai. Kemudian di sini ada optimasi kecepatan potong. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk memaksimasi kecepatan produksi serta meminimasi biaya produksi. Maksimasi kecepatan potong itu meliputi beberapa elemen kontribusi. Yang pertama ada part handling time, machining time, tool change time, serta number of piece cut in one tool life. Di sini juga ada beberapa grafik yang menunjukkan tentang pemilihan parameter pemesinan, di mana yang paling atas di sini adalah total time per piece, terus kemudian ada tool change time atau pergantian tool, terus ada part handling time, kayak gimana sih cara penanganan dari suatu part tersebut, sama machining time. Kemudian minimasi biaya per unit meliputi komponen biaya dari cost of part handling time, cost of machining time, cost of tool change time, serta tooling cost. Kemudian di sini ada sama seperti tadi ya, masih grafik tentang pilihan parameter pemesinan. Selanjutnya yaitu adalah pertimbangan dalam perancangan produk. Nah, jika dimungkinkan pada produk dirancang ini tanpa memerlukan proses pemesinan, manfaatnya yaitu memanfaatkan net shape proses seperti proses casting, post die forging, plastic molding, dan lain sebagainya. Jadi pada saat proses tersebut itu material diusahakan pada desainnya itu sudah sesuai gitu ya. Jadi tidak memerlukan penambahan
proses pada proses yang lainnya, seperti contohnya pada proses pemesinan, sehingga akan menambah biaya serta kos untuk pembelian peralatan tersebut. Kemudian adalah penentuan toleransi yang disesuaikan dengan fungsi komponen yang mempertimbangkan kemampuan proses pemesinan. Selanjutnya yaitu kehalusan permukaan disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Kemudian ada sudut-sudut yang tajam, itu sebaiknya dihindari ya, atau dihaluskan, atau dengan cara deburring atau lain sebagainya gitu ya. Hindari perancangan lubang atau boring yang dalam. Terus kemudian gunakan ukuran komponen yang standar, serta komponen itu dirancang agar cukup kuat untuk pencekaman dan proses pemesinan. Selanjutnya adalah pertimbangan perancangan produk. Ini yang kedua, dimana selanjutnya itu hindari undercut atau tambahan proses setup. Undercut ini seperti ini ya, contohnya pada gambar di samping. Jadi dia ada kayak kedalaman yang berlebih. Kemudian selanjutnya itu gunakan material yang memiliki kemampuan pemesinan yang baik, serta rancang fitur-fitur pemesinan yang meminimasi setup dan diproses menggunakan bahan yang standar. Selanjutnya yaitu cairan pendingin untuk proses pemesinan, di mana cairan pendingin ini digunakan pada saat pemotongan logam atau proses pemesinan dengan alasan yaitu memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, serta meningkatkan kualitas permukaan hasil pemesinan. Untuk contoh cairan pendingin, di sini ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama strike oil atau minyak murni, kemudian soluble oil, semi-synthetic fluid atau cairan semi-sintetis, dan synthetic fluid yaitu cairan sintetis itu sendiri. Selanjutnya itu adalah cara pemberian cairan pendingin pada proses pemesinan. Di sini ada contohnya yaitu dengan cara langsung dibanjirkan ke benda kerja ya. Pada pemberian cairan pendingin di seluruh benda kerja di sekitar proses pemotongan. Jadi apabila sedang dilakukannya proses pemotongan, maka area yang terkena proses pemotongan itu dikasih cairan pendingin secara terus-menerus ya, sehingga meminimalisir resiko adanya panas yang berlebih yang mengakibatkan toolsnya patah ataupun hasil permukaan part itu jadi NG atau reject gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara disemprotkan atau jet application of fluid, dimana sistem ini itu seperti ada tabung untuk penyimpanan gitu ya. Terus kemudian cairan pendingin itu disalurkan menggunakan selang-selang dan disemprotkan pada proses atau area yang terjadi pemotongan. Kemudian cairan tersebut itu akan turun ke bawah dan ditampung oleh meja dan nanti akan disalurkan kembali ke tangki penampungan. Jadi ini bisa bersifat kontinu secara terus-menerus. Jadi si cairan pendingin ini dia akan digunakan secara terus-menerus gitu ya. Bisa kayak didaur ulang lah. Kemudian yang ketiga ada dengan cara dikabutkan atau misapplication of fluid. Untuk contohnya yaitu pada gambar berikut. Jadi kayak seperti disemprotkan, cuman ini lebih tekanannya lebih tinggi gitu ya. Kemudian ada pengaruh cairan pendingin pada proses pemesinan. Nah, cairan ini memiliki beberapa fungsi utama dan fungsi kedua, di mana fungsi utama yaitu dikehendaki oleh perencana proses pemesinan dan operator mesin perkakas. Fungsi keduanya yaitu fungsi tak langsung yang menguntungkan dengan adanya penerapan cairan pendingin tersebut. Contohnya fungsi utama yaitu melumasi proses pemotongan, kemudian mendinginkan benda kerja, serta membuang beram dari daerah pemotongan.
Fungsi keduanya yaitu melindungi permukaan yang disayat dari korosi serta memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Penerapan cairan pendingin pada proses pemesinan ini memberikan efek bagi pemesinan itu sendiri. Karena akan memperpanjang umur pahat serta mengurangi deformasi benda kerja karena panas, mengurangi penanganan beram, serta permukaan benda kerja akan lebih halus. Ini adalah contoh beram hasil pemotongan itu tersingkir ya karena ada aliran cairan pendingin sehingga penanganannya akan lebih mudah. Untuk poin C yaitu kriteria pemilihan cairan pendingin. Di sini ada beberapa kriteria yang disarankan untuk memilih cairan pendingin yang baik gitu ya, yang sesuai dengan jenis proses dan jenis part itu sendiri. Antara lain yaitu kemampuan penghantaran panas, kemampuan pelumasan, pembuangan beram, pembentukan kabut fluida, kemampuan cairan membawa beram, pencegahan korosi, dan stabilitas cairan. Kemudian poin kedua yaitu adalah harga serta keamanan terhadap lingkungan dan keamanan terhadap kesehatan operator yang menjalankan proses tersebut. Di sini ada contoh tabel cairan pendingin yang direkomendasikan gitu ya. Contohnya di sini ada aluminium. Untuk proses drilling ini yang direkomendasikan adalah soluble oil, korosin, serta lard oil. Untuk proses tapping itu soluble oil serta mineral oil. Ada proses turning, dia menggunakan soluble oil. Proses drilling juga menggunakan soluble oil, korosin, dan lard oil. Terus ada proses milling, dia menggunakan soluble oil, lard oil, serta mineral oil. Jadi pendapat saya kebanyakan ya, jadi dalam beberapa proses gitu ya, lebih banyak menggunakan soluble oil di aktualnya karena dia bisa di berbagai proses itu dia bisa digunain gitu ya. Jadi nggak ada treatment khusus yang dilakukan pada proses tersebut. Jadi cukup pakai soluble oil bisa untuk berbagai proses, sehingga kebanyakan aktual di lapangan yang digunain adalah soluble oil. Kemudian ada perawatan dan pembuangan cairan pendingin. Di sini perawatan cairan pendingin ini meliputi beberapa konsentrasi dari emulsi soluble oil, kemudian menggunakan pH meter, serta kuantitas dari partikel atau kotoran pada cairan pendingin. Ini adalah contoh peralatan centrifuging untuk cairan pendingin ya, di mana cairan pendingin akan menurun kualitasnya sesuai dengan lama waktu pemakaian gitu ya, sehingga nanti apabila sudah harus diganti maka akan diganti dengan cairan pendingin yang baru. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.